Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bedah buku dari karya Ustadz Haji Abdul Somad MCMA tentang 30 fatwa seputar Ramadan. Dalam pembahasan kali ini terkait puasa wanita hamil dan menyusui. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung, jangan lupa dibantu disupport dengan cara di subscribe, di like, dan di share, saudara-saudara. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas puasa wanita hamil dan menyusui. Ini adalah dari fatwa Syekh Atiyah Sokor. Pertanyaannya seperti ini, saudara-saudara. Kami membaca di beberapa buku bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan wajib membayar fidyah, tidak wajib mengqadha puasa. Apakah benar demikian? Nah, dalam buku ini sudah ada jawabannya, saudara-saudara. Nanti ada juga pendapat dari 4 mazhab fikih, saudara-saudara. Baik, kita lihat jawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 183, yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, saudara-saudara. Ada 2 pendapat ulama tentang tafsir ayat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa pada awalnya puasa itu adalah ibadah pilihan. Siapa yang mampu untuk melaksanakan puasa, maka dapat melaksanakan puasa atau tidak berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa, maka sebagai gantinya membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin, saudara-saudara. Dengan pilihan ini, berpuasa lebih utama. Kemudian, hukum ini dinasakh, diwajibkan berpuasa bagi yang mampu. Tidak boleh meninggalkan puasa dan memberikan makanan kepada orang miskin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, saudara-saudara, yang menasakh hukum di atas adalah ayat ini. Demikian diriwayatkan para ulama kecuali Imam Ahmad. Dari Salama bin Al-Aqwa, ia berkata, ketika ayat ini Al-Baqarah ayat 183 itu turun, sebelumnya orang yang tidak mau berpuasa boleh tidak berpuasa dan itu membayar fidyah, sampai ayat setelahnya turun dan menghapus hukumnya. Satu pendapat mengatakan bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang mampu saja. Dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit, musafir, dan orang yang berat melakukannya. Mereka menafsirkan makna al-ittaqah dengan berat melaksanakan puasa, yaitu orang-orang yang telah lanjut usia. Bagi orang yang sakit dan musafir itu diwajibkan qadha, saudara-saudara. Sedangkan bagi orang yang lanjut usia diwajibkan membayar fidyah saja, tanpa perlu melaksanakan puasa qadha. Karena semakin tua maka semakin berat mereka melaksanakannya. Demikian juga orang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak akan mampu melaksanakan puasa qadha. Mereka boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Atha
ia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 183, yang tadi kita sudah bacakan, yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ia berkata, ayat ini tidak dinasakh, akan tetapi ayat ini bagi orang yang lanjut usia, yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka mereka memberi makan satu orang miskin untuk 1 hari tidak berpuasa. Lanjut, sebagian ulama modern seperti Syekh Muhammad Abduh mengkiaskan para pekerja berat yang kehidupan mereka bergantung pada pekerjaan yang sangat berat, seperti mengeluarkan batu bara dari tempat tambangnya, mereka dikiaskan kepada orang tua renta yang lemah dan orang yang menderita penyakit terus-menerus. Demikian juga dengan para pelaku tindak kriminal yang diwajibkan melaksanakan pekerjaan berat secara terus-menerus, saudara-saudara. Andai mereka mampu melaksanakan puasa ini, maka mereka tidak wajib berpuasa dan tidak wajib juga membayar fidyah, meskipun mereka memiliki harta untuk membayar fidyah. Saudara-saudara, sedangkan wanita hamil dan ibu menyusui, jika mereka tidak berpuasa karena mengkhawatirkan diri mereka atau karena anak mereka, maka menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah saja. Tidak wajib melaksanakan puasa qadha. Mereka disamakan dengan orang yang telah lanjut usia. Abu Daud dan Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata tentang ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa. Ibnu Abbas berkata, ini keringanan bagi orang yang telah lanjut usia, baik itu laki-laki maupun perempuan, saudara-saudara, yang tidak mampu berpuasa. Mereka boleh tidak berpuasa dan wajib memberi fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin untuk 1 hari. Wanita hamil dan ibu menyusui, jika mengkhawatirkan anaknya, maka boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah, saudara-saudara. Diriwayatkan oleh Al-Bazar dengan tambahan di akhir riwayat. Ibnu Abbas berkata kepada seorang ibu hamil, engkau seperti orang yang tidak mampu berpuasa, maka engkau wajib membayar fidyah, tidak wajib qadha bagiku. Sanadnya dinyatakan sahih oleh Ad-Daraqutni. Imam Malik dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Nafi bahwa Ibnu Umar ditanya tentang wanita hamil jika mengkhawatirkan anaknya, ia menjawab, ia boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah 1 orang miskin untuk 1 hari, membayar 1 mud gandum. Dalam hadis disebutkan, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan puasa bagi musafir dan menggugurkan setengah kewajiban sholat, itu sholat qashar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan kewajiban puasa bagi wanita hamil dan ibu menyusui. Diriwayatkan oleh 5 imam, Imam Ahmad dan para pengarang kitab As-Sunan. Berdasarkan dalil di atas, maka wanita hamil dan ibu menyusui, jika mengkhawatirkan dirinya atau anaknya, maka boleh tidak berpuasa. Apakah wajib melaksanakan puasa qadha dan membayar fidyah? Nah, menurut Ibnu Hazm tidak wajib qadha dan fidyah. Ya. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar wajib membayar fidyah saja tanpa kewajiban qadha. Nah, menurut mazhab Hanafi wajib qadha saja tanpa kewajiban fidyah. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu wajib qadha dan fidyah.
Jika yang dikhawatirkan anaknya saja, jika yang dikhawatirkan adalah dirinya saja, atau yang dikhawatirkan itu diri dan anaknya, maka wanita hamil dan ibu menyusui wajib melaksanakan qadha saja tanpa wajib membayar fidyah. Nail al-Awtar juz keempat halaman 243 sampai 245. Nah, yang saya sudah katakan di awal, dalam fikih 4 mazhab itu dinyatakan, menurut mazhab Maliki, wanita hamil dan ibu menyusui jika melaksanakan puasa dikhawatirkan akan sakit atau bertambah sakit, apakah yang dikhawatirkan itu dirinya atau anaknya, atau dirinya saja atau anaknya saja? Saudara-saudara, mereka boleh berbuka dan wajib melaksanakan qadha. Tidak wajib membayar fidyah bagi wanita hamil. Berbeda dengan ibu menyusui, ia wajib membayar fidyah, saudara-saudara. Jika puasa tersebut dikhawatirkan menyebabkan kematian atau mudarat yang sangat parah bagi dirinya atau anaknya, maka wanita hamil dan ibu menyusui wajib tidak berpuasa, saudara-saudara. Itu menurut mazhab Maliki. Yang kedua, menurut mazhab Hanafi, jika wanita hamil dan ibu menyusui mengkhawatirkan mudarat, maka boleh berbuka. Apakah kekhawatiran tersebut terhadap diri dan anak, atau diri saja, atau anak saja? Wajib melaksanakan qadha ketika mampu, tanpa wajib membayar fidyah, saudara-saudara. Itu menurut mazhab Hanafi. Selanjutnya, menurut mazhab Hambali, wanita hamil dan ibu menyusui itu boleh berbuka jika mengkhawatirkan mudarat terhadap diri dan anak, atau diri saja. Dalam kondisi seperti ini, mereka wajib melaksanakan qadha tanpa membayar fidyah. Jika yang dikhawatirkan itu anaknya saja, maka wajib melaksanakan puasa qadha dan membayar fidyah. Itu menurut mazhab Hambali. Dan yang terakhir, menurut mazhab Syafi'i, wanita hamil dan ibu menyusui jika mengkhawatirkan mudarat, apakah kekhawatiran tersebut terhadap diri dan anak, atau diri saja, atau anak saja, saudara-saudara? Mereka wajib berbuka dan mereka wajib melaksanakan qadha pada 3 kondisi di atas. Jika yang dikhawatirkan anaknya saja, maka wajib melaksanakan qadha dan membayar fidyah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i sama seperti mazhab Hambali dalam hal qadha dan fidyah. Hanya saja mazhab Hambali membolehkan berbuka jika mengkhawatirkan mudarat, sedangkan mazhab Syafi'i mewajibkan berbuka. Dalam salah satu pendapatnya, Imam Syafi'i mewajibkan fidyah bagi wanita menyusui, tidak wajib bagi ibu hamil, seperti pendapat mazhab Malik. Penutup, hadis yang diriwayatkan 5 imam dari Anas bin Malik Al-Qabi. Al-Munziri berkata, ada 5 perawi hadis yang bernama Anas bin Malik. 2 orang sahabat ini, Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah SAW. Anas bin Malik, ayah Imam Malik bin Anas, ia meriwayatkan 1 hadis, dalam sanadnya perlu diteliti. Keempat, seorang syekh dari Hims. Kelima, seorang dari Kufah meriwayatkan hadis dari Hamad bin Abu Sulaiman Al-Amasi dan lainnya. Imam Asy-Syaukani berkata, selayaknya Anas bin Malik Al-Qushairi yang disebutkan Ibnu Ami Hatim adalah Anas bin Malik yang ke-6 jika ia bukan Al-Qabi. Saudara-saudara, itulah pembahasan terkait puasa wanita hamil dan menyusui, ya saudara-saudara. Apabila konten ini sangat bermanfaat, jangan lupa dibantu disupport dengan cara di subscribe, di like, di share, dan di komen, saudara-saudara.
Oke, dan mohon maaf apabila selama saya menjelaskan materi ini ada tutur kata yang salah atau kekeliruan. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya karena saya pun masih dalam proses belajar mengajar saudara-saudara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.